Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kami bisa menyelesaikan makalah ini pada tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Al-Mukarram Bapak Dr. Ahmad Inovi SPD MPD, yang mudah-mudahan beliau selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan para teman-teman sahabat kuliah Yanuhi sekalian, satu semester satu perjuangan yang kami hormati dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang berisikan saya Mufizul Khair sebagai moderator, saya Dina Kaminatul Adha sebagai pemateri 1, dan saya Pak Yudhila Romandi sebagai pemateri 1. Ya, insya Allah kami pada kali ini akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah kami selesaikan yang berjudul ayat pertama dan ayat yang terakhir. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Apa sih yang melatar belakangi makalah kami ini dibuat? Berbicara mengenai tentang pembelajaran Ulumul Quran pada bagian ayat pertama dan ayat terakhir turun. Banyak sekali pendapat yang mengatakan tentang hal ini, yang mana perbedaan pendapat tersebut menjadi perdebatan hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara yang kami telah teliti, yaitu kami telah mewawancarai beberapa narasumber, yang mana dari hasilnya itu pada umumnya masih banyak orang yang belum mengetahui perbedaan pendapat mengenai tentang ayat pertama dan ayat terakhir yang diturunkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan cara kami mewawancara beberapa narasumber, yaitu kami telah menemukan hasil diantaranya. Yang pertama, menurut Ustazah Emi Nurmalasari, bahwasanya ayat yang pertama kali diturunkan menurut beliau mengatakan yaitu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan ayat yang terakhir diturunkan ialah surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, menurut Pak Lulu, ayat pertama kali yang diturunkan ialah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan beliau tidak menjawab tapi kami tidak mengetahui apakah beliau tahu atau tidak. Intinya beliau tidak menjawab akan ayat terakhir yang diturunkan. Yang ketiga, menurut Pak Dimal, beliau mengatakan ayat yang pertama kali diturunkan ialah ayat 1-5 surat Al-Alaq, dan beliau juga tidak menjawab akan ayat yang terakhir diturunkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwasanya kami menyimpulkan bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui pendapat tentang perbedaan pendapat mengenai ayat pertama yang diturunkan, dan masih banyak orang yang belum mengetahui akan ayat yang terakhir diturunkan. Maka kami di sini mengambil beberapa rumusan masalah yang mana akan menjadi patokan kami pada makalah kali ini. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa sih ayat yang pertama kali diturunkan? Yang kedua, apa ayat yang terakhir diturunkan? Dan yang ketiga, apa hubungan ayat awal dan ayat terakhir dengan pendidikan? Maka untuk menjawab persoalan-persoalan ini, rumusan-rumusan masalah ini, insya Allah akan dibahas oleh pemateri kami pada kali ini. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Pembahasan pertama yaitu mengenai tentang ayat pertama yang diturunkan. Maka ada 4 pendapat yang mengenai tentang apakah ayat pertama yang diturunkan. Yang pertama yaitu menurut jumhur ulama atau pendapat yang paling rajih dan yang paling sahih, yaitu surat Al-Alaq atau surat Al-Iqra, yaitu berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Al-Hakim dalam kitab-kitab mereka.
Aisyah mengatakan bahwa sesungguhnya permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq ini, itu yang diturunkan di Gua Hira. Lanjut yang kedua yaitu menurut Jabir bin Abdullah, yaitu surat Al-Mudaththir. Dan yang ketiga yaitu menurut Imam Baihaqi surat Al-Fatihah, dan yang keempat menurut Ad-Dhahhak bin Mujahim yaitu Basmalah. Maka dari itu dilanjut dengan pembahasan yang kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Setelahnya kita membahas tentang pendapat ayat pertama yang diturunkan, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua. Apa itu? Itu adalah ayat yang terakhir diturunkan. Pendapat ayat yang diturunkan. Nah, apa saja di pendapat-pendapatnya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, satu, menurut Imam Ibnu Abbas. Nah, menurut Imam Ibnu Abbas, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu potongan ayat ketiga daripada surat Al-Maidah. Yang kurang lebih bunyinya demikian. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum dinakum wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmat-nikmatku bagimu dan telah kuridhoi pula bahwasannya agama Islam adalah agamamu. Nah, pada yang kurang lebih cerita demikian. Pada saat Rasulullah SAW beserta sahabat sedang melaksanakan haji wada di Padang Arafah, nah, kemudian turunlah wahyu yang berbunyi demikian. Ketika para sahabat mendengar perkataan Rasul yang demikian, nah, suasana yang berada di situ seketika berubah menjadi sangat gembira. Para sahabat merasa sangat gembira karena agama Islam itu telah disempurnakan. Akan tetapi berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika sahabat sedang bergembira, beliau malah kembali ke dalam artian yang bersedih. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau bersedih? Sedangkan yang lainnya sedang bergembira mendengarkan perkataan Rasulullah SAW." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Apakah kalian tidak berpikir bahwasanya dengan Rasulullah SAW berkata demikian, itu artinya bisa menjadikan tanda bahwasannya kita itu sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, karena tugas ataupun wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul itu sudah beres." Nah, kemudian ketika Abu Bakar membalas dan menjawabnya, suasana pun berubah kembali menjadi sedih. Kurang lebih demikian asbab turunnya ayat ketiga ataupun cerita. Kemudian mengenai menurut pendapat yang kedua yaitu menurut Imam Ibnu Abbas. Menurut Imam Ibnu Abbas masih pendapat Imam Ibnu Abbas. Nah, yaitu Quran surat An-Nasr. Dan yang ketiga menurut Imam An-Nasai Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Dan yang keempat, pendapat yang keempat itu menurut Ubay bin Ka'ab. Itu Quran surat At-Taubah ayat 128. Setelahnya kita membahas tentang mengenai ayat pertama dan ayat yang telah diturunkan, kita akan menjawab rumusan masalah yang ketiga apa? Itu adalah hubungan antara ayat pertama dan ayat yang telah diturunkan. Apa saja nih hubungannya? Dan untuk selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada sang moderator. Ya, alhamdulillah bereslah sudah materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Maka dengan ini kami mengambil kesimpulan, diantaranya adalah hal-hal yang terpenting yang kita harus ketahui tentang ayat pertama dan ayat terakhir turun. Ada berapa sih kesimpulan yang kami ambil dalam makalah ini? Ada 3. Apa aja? Yang pertama, bahwasanya ayat yang pertama kali diturunkan ialah menurut Jumhur Ulama surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana berdasarkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, disimpulkan bahwa surat At-Taubah ialah surat yang paling panjang yang terakhir turun. Surat An-Nasr
surat yang pendek yang terakhir turun, dan yang terakhir turun ialah surat Al-Maidah ayat 3. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga ialah hubungan pembahasan ayat pertama dan ayat terakhir diturunkan dengan pendidikan ialah mengajarkan kita sebagai manusia untuk senantiasa membaca dan menulis, karena membaca dan menulis itu adalah sumber pengetahuan manusia. Alhamdulillah, presentasi kami ini telah selesai. Mudah-mudahan presentasi kami ini dengan makalah ini bisa menambah wawasan, khususnya bagi para mahasiswa dan umumnya kepada masyarakat luas, untuk mengurangi kebodohan, mengurangi ketidaktahuan akan ayat pertama dan ayat terakhir yang diturunkan. Kritik saran sangat kami terima, mohon dimaafkan. Sekian, kami mohon pamit undur diri, kami tutup presentasi ini. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi ini.